Assalamualaikum Pak Galang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Masya sehat, Allah. salam kenal dari Politik BK. Ya, baik-baik. Pak Galang ini dari program studi ilmu politik ya, dari Universitas Ya, Kusuma. ya. Alhamdulillah. Dekat Pak dengan rumah saya. Di Oh Kukupan. ya. Iya, Oh, oke. Wah, berarti sudah pernah sering main di sini. iya. Oh, Ya, sering-sering lewat lah Pak. Walaupun ya. masuk di kampusnya. Lebih milih kampus yang agak jauh, lebih menantang Pak. Ya. Masuknya berasa kayak di museum, Pak ya. Banyak candi-candi. Iya, kalau kampus di Wijaya Kusuma kayak nggak ngampus Pak. Oh ya. Iya, betul. Baik, baik. Baik pemirsa Kava Channel, nama saya PKAD. Insya Allah kita akan bersama beliau mendiskusikan tentang dinamika ormas di Indonesia. Dan kemudian berikutnya ada narasumber yang juga hadir di Zoom kami, Pak Aminuddin Syuhada. Beliau Direktur Lanskap. Assalamualaikum Pak Aminuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah, sehat nggih Pak? Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Wah itu tambahan itu plus ada bahagianya. Nggak cuma sehat, itu penting juga itu cuma sehat tapi nggak bahagia ya sama juga menderita ya. Baik, Insya Allah kita akan bersama Pak Aminuddin mendiskusikan tentang langkah-langkah apa yang sudah berjalan dan apa solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ya bentrokan ormas yang sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, tak lupa saya sampaikan terima kasih juga atas kehadiran para peserta atau kemudian pemirsa PKAD yang lagi stay tune di kanal YouTube kami. Nah, silakan subscribe dan klik ya tanda lonceng yang ada agar senantiasa mendapatkan notifikasi kajian dan analisa selanjutnya yang insya Allah senantiasa bermutu bersama narasumber yang berkompeten. Dan jangan lupa juga untuk like, share kajian kita agar semakin banyak para pemirsa yang ikut serta dalam forum ini. Saya persilakan untuk memberikan komentar yang positif. Insya Allah jika waktunya cukup akan dibacakan dan didiskusikan bersama dengan narasumber kita. Baik, tanpa perlu berpanjang kata lagi, saya langsung ini kepada narasumber yang pertama, Pak Galang. Ya. Monitor, Pak. Ya. Baik. Mohon berikan kepada kami, Pak, gambaran sekilas ya tentang dinamika ormas yang selama ini terjadi dan apakah ini merupakan konsekuensi dari proses demokratisasi di Indonesia. Ya, terima kasih, Mas. Jadi yang tema yang diangkat ini kan soal dinamika ormas dalam demokratisasi. Saya pikir memang ini menarik ya, Mas. Saya melihatnya begini, Mas. Karena kalau berangkat dari sejarah proses integrasi kebangsaan kita itu kan berangkat dari awal. Saya ingin melihatnya dari belakang dulu, Mas. Artinya pergerakan nasional itu kan kita konstelasi ormas itu kan begitu kuat ya. Ada teman-teman Budi Utomo, mungkin organisasi seperti Muhammadiyah, seperti NU itu kan dibentuk di era-era pergerakan nasional ya, sehingga itu menjadi satu warna bagaimana dinamika demokratisasi, maksud dinamika partisipasi politik, civil society masyarakat kita itu sudah terbentuk sejak era pergerakan nasional sampai pada proses deklarasi NKRI ya. Cuman memang menjadi sangat mengalami satu fluktuasi yang sangat tajam ketika memasuki di era Orde Baru ya, di mana di situ muncul semacam kayak penekanan termasuk juga untuk atas nama stabilitas pembangunan, sehingga dinamika ormas ya termasuk suara-suara alternatif itu begitu dikekang ya. Nah, era reformasi tadi saya masuk di era reformasi. Memang apakah demokratisasi ini melahirkan satu konstelasi hingar-bingar ormas? Saya pikir ya jelas secara prinsip, secara nilai-nilai jelas ini sangat linear ya. Cuma persoalannya memang
demokrasi yang kita bangun itu belum begitu kuat, menurut saya belum begitu ajak dengan tadi ya itu kebebasan yang kita anggap sebagai kebebasan yang kebablasan lah katakan. Bahwasanya kalau dari kacamata akademik mas ya, liberalisasi itu kan tidak serta-merta hanya bicara soal kebebasan individu secara semata, tapi juga ada pengakuan atau penghormatan terhadap keberagaman, toleransi dan lain-lain. Itu saya kira kita masih belum sampai pada tahapan itu ya. Mentalitas demokrasi kita belum terbentuk ya, sehingga banyak dari kita membentuk ormas secara fisik, artifisial, secara infrastruktur mudah sekali, tapi mentalitas demokratisasi, mentalitas mengakui keberagaman, perbedaan pendapat, gagasan-gagasan alternatif yang berbeda itu juga kita masih belum sampai pada tahapan itu ya. Di beberapa ormas yang kita kritisi ya, tapi beberapa ormas sudah menjangkau di situ. Jadi itu sebagai pengantar. Saya pikir memang itu yang menyebabkan beberapa peristiwa konflik ormas itu masih sering kita temukan, terutama dalam kasus yang diangkat di sini di FBR dengan teman-teman dari Pancasila. Mungkin itu mas sebagai pengantar. Baik. Jadi apa yang kemudian belum selesai di dalam proses demokratisasi yang perlu kemudian kita lakukan, sehingga kemudian keberadaan ormas yang sebenarnya itu sebagai manifestasi dari demokratisasi itu tidak kemudian berjalan dengan konflik ya. Kan bagaimanapun kita berharap proses yang terjadi itu proses yang damai, sentosa, yang bisa menenangkan warga masyarakat, bukan proses yang berdarah-darah seperti ini kan? Iya, betul. Apa yang kemudian perlu dilakukan dalam hal lingkup demokratisasi ini supaya kemudian perjalanannya ini enggak seperti ini. Ya, jadi gini mas. Jadi satu mentalitas demokrasi kita belum terbentuk ya saya pikir. Kalau secara fisik, artifisial atau bangunan kita mudah bikin struktur, sistematikanya, demokrasinya itu oke lah. Tapi secara mentalitas termasuk soal nilai-nilai demokrasi secara substansial kita belum sampai pada tahapan itu ya. Meskipun beberapa sudah mengalami seperti contoh NU Muhammadiyah. Ini bicara ormas mas ya. NU Muhammadiyah mungkin sudah tahapan pada posisi itu sebenarnya. Tapi beberapa ormas yang lain ya case-nya tadi yang diangkat oleh dalam studi ini terkait dengan FBR dengan PP itu, ini masalah yang sebenarnya sangat tidak substansial, konflik-konflik yang muncul di Tangerang kemarin. Kalau kita baca secara tadi agak ke belakang, ternyata ini sudah mulai tahun 2003 mas, bahkan saya baca beberapa data yang saya temukan itu, dan itu hampir setiap tahun terjadi itu konflik antara FBR dengan PP itu secara periodik, bahkan setiap tahun pasti muncul, dan persoalannya bukan persoalan yang sangat substansial yang tanda kutip membela atau mengadvokasi masyarakat katakan, tapi persoalan perebutan parkir, menyerang pos, dan ini kan jauh dari prinsip-prinsip demokrasi katakan yang melibatkan masyarakat sebagai kepentingan dalam satu ormas katakan. Jauh, ini hanya soal yang sangat, ya kita bahasa agamanya soal sangat sepele tapi banyak korban jiwa. Jadi soal mentalitas demokrasi kita masih belum terbentuk, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pikir juga supremasi hukum mas, penting juga. Meskipun undang-undang ormas sudah direvisi, supremasi hukum kita juga belum begitu kuat ya. Saya bahkan banyak ya jurnal-jurnal yang juga sudah menunjukkan bahwasanya ormas-ormas yang muncul di pasca reformasi ini kan beragam mas. Ada yang beberapa ormas yang memang pure karena memang untuk mengadvokasi sosial masyarakat katakan, atau membentuk satu representasi dari civil society. Tapi satu sisi ormas dibentuk itu hanya untuk kepentingan politis katakan, atau hanya sebagai patron klien dari kekuasaan katakan. Nah itu kan menjadi fenomena juga bagi demokrasi. Nah, masalahnya di situ mas, seperti kemarin itu kita baca ada kasus di Bandung itu antara FPI dengan gerakan Indonesia Bawah kalau saya nggak salah, itu ternyata kalau kita mau tarik lebih dalam, ternyata dia punya korelasi atau patronase dengan salah seorang petinggi dari Polda Bandung katakan, Polda Jawa Barat. Nah, itu kan problem serius sebenarnya ketika ada ormas yang dipelihara oleh institusi negara. Nah ini yang terjadi di lapangan seringkali. Nah, gitu yang kita tepas seringkali soal seperti ini. Meskipun saya juga tidak terlalu memberikan satu penilaian bahwasanya ini kan
merontokkan kebangsaan kita, saya pikir enggak. Ini masalah sangat sepele bahkan. Persoalan agak serius itu justru nanti kalau konflik-konflik ormas atau NGO itu ketika terkait dengan isu-isu yang sangat substansial, Mas, seperti di Kalimantan itu ada NGO yang membela apa itu namanya tanah adat dan lain-lain yang dengan negara. Lalu di NTT bagaimana petani dan nelayan katakan mengalami satu apa itu namanya konflik dengan katakan korporasi, itu sangat substansial. Jadi saya kira lagi-lagi soal mentalitas demokrasi kita belum terbentuk dengan baik. Mungkin itu, Mas. Baik. Jadi memang secara teoritis bagaimanapun keberadaan ormas termasuk kemudian keberagamannya ini merupakan satu konsekuensi logis daripada proses demokratisasi itu ya. Hanya saja sebagaimana tadi disebutkan bahwa ada mentalitas dan nilai-nilai demokrasi yang masih belum begitu terinternalisasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga proses menuju ke arah demokratisasi itu rupanya tidak berjalan dengan mulus gitu ya Pak. Iya, dan ini kalau tampil di PowerPoint ya, jadi memang eskalasi saya ingin mengatakan derajat kelembagaan ormas juga masih apa ya Mas ya, belum matang betul ya. Ambil contoh katakan FBR sama TP lah katakan. Saya masih belum melihat Mas internal ide apa yang sebenarnya ingin dibangun oleh NGO-NGO yang modal seperti ini. Katakan Pemuda Pancasila. Ayolah, katakan Pemuda Pancasila bicara soal bagaimana Pancasila itu diimplementasikan secara substansial, bukan sekedar simbolik katakan. Nah, ini kan yang harusnya NGO lakukan atau ormas lakukan, ya kan? Artinya gini, sekali lagi memang dari segi ormasnya soal mentalitas demokrasi, yes. Dari segi ormasnya sendiri pun, saya pikir juga ideologisasinya belum begitu kuat, ya. Sehingga proses kaderisasi, struktur maupun culture yang dibangun juga belum begitu kuat. Hanya untuk kepentingan yang sangat pragmatis, katakan. Tadi perebutan lahan parkir, perebutan ekonomi dan lain-lain, sumber daya ekonomi. Nah, ini yang menjadi problem kalau kita melihat dari kasus-kasus yang terbaru ya. Belum sampai pada tahapan yang terakhir ini kalau PowerPoint yang terbaca di Zoom, belum sampai pada ruang pemberdayaan masyarakat ya. Kalau melihat dari case yang terakhir ya, yang kemarin disampaikan oleh TOR terkait dengan FBR dan PP, belum sampai pada tahapan terakhir. Tapi berbeda dengan NGO-NGO yang lain ya. Saya tidak menjelaskan dengan ormas-ormas yang lain. Ini case-nya khusus yang terakhir di Tangerang kemarin ya. Baik, apakah dengan adanya postur tubuh atau kemudian keadaan yang terjadi di ormas-ormas yang dikatakan banyak yang belum memiliki suatu integritas atau kemudian pemahamannya utuh terhadap nilai-nilai demokrasi ini, dan saya pikir itu mestinya sudah ada di dalam pantauan daripada pemerintah, karena bagaimanapun ya ormas itu juga bagian daripada masyarakat warga negara yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, apakah kemudian pemerintah sudah melakukan suatu upaya untuk kemudian menjadikan ormas-ormas ini segera dewasa lah, kalau dalam bahasa kita ya, supaya lebih dewasa dan dewasa, agar kemudian keberadaan mereka itu tidak hanya sekedar memenuhi ego semata-mata, entah itu kepentingan pribadi atau kelompok ya, atau bangsa saya itu suku ya kan, apa tindakan itu atau sengaja dibiarkan begitu saja? Ya, makanya Mas, artinya bicara ormas ini kan tidak satu dua ya, tapi kan banyak ya. Kalau case by case ya, kalau case by case yang kemarin yang masuk dalam tema hari ini, katakan bicara soal kasus di Tangerang, termasuk kasus di Taman Jakarta, terutama paling banyak FBR dengan PP, saya pikir memang betul, artinya gini, Bakas Bangpol termasuk dari pemerintahan kota maupun provinsi ya, itu juga saya pikir masih belum begitu serius ya, tanda kutip untuk membina ya, padahal itu diatur dalam undang-undang sebenarnya ya, terkait dengan bagaimana ormas itu harus memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, menghargai perbedaan, toleransi. Ini kan sebagai
ruang dialektika masyarakat ya Mas ya, apalagi di era reformasi ya, demokrasi ya. Artinya ini ruang dialektika masyarakat, orang boleh menyampaikan gagasan terdapat dalam satu entitas nilai dan prinsip yang sama ya, termasuk mengontrol pemerintahan dan lain-lain. Nah, ini yang saya kira memang belum terbentuk Mas, terutama di case yang terakhir ya. Tapi kalau ormas-ormas yang lain seperti contoh Muhammadiyah, seperti contoh Nahdlatul Ulama katakan, dan yang lainnya termasuk saya banyak teman-teman ormas di apa tuh namanya studi demokrasi dan lain penelitian atau pusat kajian yang sudah berkembang dalam tanda kutip seperti NGO dan ormas yang difabel, ormas yang Women Crisis Center dan lain-lain, saya pikir sudah melalui tahapan-tahapan itu Mas. Nah, jadi artinya pemerintah memang menjadi kunci ya. Tadi saya sedikit ada semacam relasi antara negara, masyarakat dan pasar ya. Nah, ormas itu kan sangat strategisnya di situ, sehingga ketika pemerintah tanda kutip itu tidak begitu memiliki kebijakan lah atau bagas bangpol lah sebagai secara teknis yang harusnya bisa melakukan satu diskusi-diskusi terkait dengan membangun semangat kebangsaan dan lain-lain, meminimalisir intoleransi dan radikalisasi dan lain itu masih belum, hanya sekedar formalitas. Saya pikir saya sering kali undang bagas bangpol juga sekedar formalitas, belum sampai kepada ranah membreakdown lebih dalam soal ideologi atau prinsip-prinsip yang dibangun ormas untuk kita duduk bersama, beri mereka ruang sebenarnya Mas. Saya pikir begini, aktivitas-aktivitas di lapangan itu karena mereka tidak diberi ruang oleh pemerintah, atau dalam hal ini katakan satu diskusi dengan teman-teman di beberapa daerah atau di bagas bangpol untuk mereka menyampaikan gagasannya. Ya, saya pikir itu sangat menarik. Katakan sebagai contoh, ambil contoh FPI katakan, atau contohlah organisasi yang ekstrem kanan, ekstrem kiri katakan, beri mereka satu ruang untuk menyampaikan satu gagasan. Proses dialektikanya di situ, bagas bangpol harus menyediakan itu, gitu. Daripada mereka turun ke lapangan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Nah, ruang itu yang belum terbentuk, pemerintah harusnya membentuk itu. Ya, karena memang pemerintah memiliki instrumen-instrumen untuk itu ya. Artinya proses deliberasinya itu belum terbentuk. Satu. Yang kedua tadi terkait juga dengan supremasi hukum Mas. Ketika sudah ada kasus-kasus seperti itu dan terus berulang-ulang, berarti ini tanda kutip ada pembiaran. Ya, ada pembiaran. Bahkan ada beberapa ormas yang jelas memiliki kaitan secara struktural maupun memiliki patron ya di pemerintahan, di penguasa. Ini agak susah lagi namanya. Ormas jadikan instrumen kekuasaan politik katakan. Apalagi seperti itu problemnya. Ini yang menjadi jadi itu Mas. Ya, saya sepakat tadi soal pemerintah. Kita masih belum mengarah ke sana pemerintah.